Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd. Ayyuhat tullab wa talibat, segenap mahasiswa dan mahasiswi kampus Misbah Tangerang, Markas Ilmu Syariah dan Bahasa Arab, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah taala, alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali di Zoom dalam rangka kita sama-sama untuk memberikan informasi dan membahas hal-hal yang terkait dengan program perkuliahan kita, baik terkait dengan yaitu KBM, belajar mengajar, atau mungkin terkait administrasi ataupun kewajiban mahasiswa yang lain dan sebagainya. Dan sebenarnya di malam hari ini ada pertemuan spesial dengan rektor dari kampus Indukan, namun qadarullah belum bisa dipastikan karena qadarullah beliau ada di daerah Serang, Banten, tapi di daerah ujung dan di daerah gunung, jadi kabarnya agak kesulitan untuk sinyalnya. Ya, biasanya beliau standby di rumah biasanya. Kalau di rumah itu di Tangerang juga, di daerah Rajek sana ya. Jadi seperti itu kondisinya. Jadi Ana sedang menghubungi beliau. Semoga beliau bisa hadir bersama kita. Masih Ana setting, masih Ana kontak beliau. Tadi sore sempat berhasil menelpon beliau, alhamdulillah, namun ya seperti itu jawaban beliau, katanya akan diusahakan, cuma Allahu a'lam seperti apa, bisa atau tidak karena kondisi sinyal. Baik, sambil menunggu beliau, mudah-mudahan beliau bisa masuk. Semoga saja ya, karena sepertinya teman-teman yang baru belum pernah ketemu ya, belum pernah ketemu beliau ya di Zoom ini ya. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ya tentunya adalah memberikan semangat kepada teman-teman di dalam belajar. Saya ucapkan selamat belajar dan alhamdulillah KBM sudah masuk pekan ketiga ya, insya Allah ya. Semoga tidak ada kendala-kendala yang berarti. Seandainya ada kendala-kendala, mudah-mudahan bisa kita selesaikan bersama-sama agar KBM itu bisa berjalan dengan baik. Dan sebelum kita membicarakan banyak hal, saya mengingatkan kepada ketua kelas masing-masing, mohon bantuannya untuk bisa mencatat dan menginfokan nantinya kepada peserta yang barangkali berhalangan hadir pada kesempatan malam hari ini, untuk bisa disampaikan nanti hasil pembicaraan kita di malam hari ini. Silakan pada ketua kelas untuk bisa menyiapkan catatannya. Yang pertama yang saya sampaikan kepada teman-teman adalah insya Allah ta'ala pada hari Sabtu ya, jam 10 pagi insya Allah sampai menjelang zuhur ada wejangan, nasihat, tausiah dari guru kita, pembina kita, Al-Ustadz Sofyan Khalidur Rai, LC Hafidhahullah Ta'ala. Beliau akan berikan kajian untuk kita dan juga untuk umum
kajiannya insyaallah taala di Masjid Abdullah Ibnu Mas'ud, daerah Neglasari, Tangerang. Bagi teman-teman yang ada di Jabodetabek, teman-teman mahasiswa yang ada di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok, barangkali bisa hadir dan usahakan untuk bisa hadir agar bisa bertemu dan untuk majelis. Ini kesempatan untuk bertemu ya dengan pembina kita. Dan untuk teman-teman dimohon baik yang hadir secara langsung offline ataupun yang online melalui Zoom untuk bisa mereview atau meringkas hasil kajian, masing-masing membuat tulisan sebagai tugas kuliah offline, dan nanti bisa dikumpulkan ya kepada masing-masing prodi bisa, atau kepada kampus juga bisa, bahwa teman-teman mengikuti kajian dan menulis hasil kajian. Walaupun singkat nggak apa-apa ya, walaupun hanya bentuk poin-poin saja, intisari dari kajian nggak harus dengan dalilnya, nggak masalah. Nah, jadi dengan tulisan sederhana, poin-poin ringkas, poin-poin singkat, atau inti daripada pembahasan, atau inti daripada nasihat-nasihat itu tidak mengapa. Jadi tidak terlalu sulit ya. Kemudian ini juga ada peluang untuk infak atau ta'awun bagi yang ingin turut serta membantu di dalam kegiatan kajian offline ini. Ini ada peluang, kami persilahkan, dan sifatnya sukarela saja, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Barangkali ingin kontribusi di dalam penyelenggaraan kajian ini, silahkan bisa ditransfer ke rekening kampus dan konfirmasi ke bendahara. Seberapapun, insyaallah ta'ala itu sangat membantu dan semoga menjadi pahala yang besar karena turut serta dalam ta'awun kegiatan dakwah ini. Seberapapun, mau 10.000, mau 20.000 terserah ya. Dan itu sifatnya tidak wajib. Sifatnya hanya himbauan saja. Andaikan tidak juga tidak mengapa. Kemudian untuk yang offline ya, mungkin nanti bisa dibantu untuk dibagikan share log-nya ya di grup masing-masing. Dan bagi yang online untuk bisa standby dengan link Zoom yang insya Allah akan kita bagikan juga, link Zoom khusus untuk kajian besok ya, hari Sabtu. Nah, dan juga ta'awunnya, dimohon ta'awunnya kepada teman-teman untuk bantu infokan kajian ini seluas-luasnya kepada kaum muslimin, bagikan flyernya dan bagikan link Zoom-nya. Siapa tahu ada teman-teman di luar mahasiswa yang juga ingin ikut menimba ilmu bersama guru kita, pembina kita, maka dipersilahkan untuk bisa dibagikan infonya seluas-luasnya. Mungkin bisa di-share di grup-grup dan sebagainya. Baik, kemudian sambil menunggu, sebentar saya cek apakah beliau sudah datang, sudah masuk apa belum. Nampaknya belum ya. Nah, jadi walafu minkum ya, qadarullah seperti itu. Biasanya beliau selalu di rumah. Ini lagi safar beliau. Yang kedua adalah saya sampaikan kepada teman-teman tentang tujuan daripada program pengindukan S1 PAI. Tidak lain adalah menjawab kebutuhan kaum muslimin, menjawab kebutuhan teman-teman mahasiswa untuk bisa memiliki ijazah resmi yang diakui negara, yang terdaftar di Perdikti Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dikeluarkan ijazahnya oleh Kemendiknas kalau nggak salah ya. Jadi itu tujuannya. Kenapa ada program pengindukan S1, baik
yang program kuliah dengan jurusan atau prodi program pendidikan S1 PAI, program PAI, atau program i'dad lughawi, persiapan bahasa, atau program syariah. Nggak masalah, i'dad lughawi, syariah, ini bisa tetap ikut pengindukan. Ya. Dan saya ingatkan juga kepada teman-teman bahwa teman-teman yang sekarang belajar di i'dad atau syariah tidak harus ikut belajar di program PAI. Karena program PAI itu khusus buat teman-teman yang di PAI. Dan fokus kepada salah satu prodi yang diambil. Misalnya teman-teman ambil prodi i'dad, ya sudah belajar aja di i'dad. Itu. Tapi bisa untuk pengindukan S1-nya. Dari mana nilainya didapatkan? Yang pertama adalah dari nilai i'dad itu. Yang kedua adalah insya Allah Ta'ala ada penugasan untuk beberapa mata kuliah wajib. Begitu. Jadi tidak double belajar ya. Yang di i'dad belajar i'dad, yang di syariah belajar syariah, yang di PAI belajar PAI. Begitu. Dan kemudian tadi yang saya sampaikan di grup masing-masing, kenapa saya minta teman-teman untuk isi form itu, dan formnya diisi terpisah ya, jangan pengumumannya di kopas, tapi format data yang tadi itu untuk bisa diketik ulang, ya, seperti nama lengkap, alamat lengkap itu. Jadi tidak dengan pengumumannya di kopas semuanya, enggak. Diketik ulang formatnya aja, nama lengkap, alamat lengkap, ya, kemudian apa tadi, nomor NIK, nama ayah, nama ibu, email aktif, ya aktif, kemudian masuk semester berapa, itu diisi aja. Dan masalah pembayaran itu bisa ditunggu sampai akhir Januari paling lambat. Nah, kenapa kita minta data itu diketik WA? Itu bagi teman-teman yang memang benar-benar sungguh-sungguh niat untuk ikut pengindukan, ya. Yang benar-benar sungguh-sungguh niat ikut pengindukan, mengisi G-form-nya menyusul, pembayaran angsuran cicilan uang pangkalnya menyusul, nggak apa-apa. Kita beri waktu sampai akhir Januari. Tapi kenapa saya minta sesegera mungkin untuk diisi data-data itu, ya, karena 1 pekan lagi, insya Allah dari Kampus Indukan akan segera mengupload data itu ke Dapodik, Pededikti, ya, ke Pededikti. Sehingga nanti teman-teman akan segera dapat NIM-nya. Itu. Nah, komitmennya adalah yang pertama, teman-teman yang nantinya akan keluar NIM-nya, baik sudah keluar atau belum, yang jelas yang sudah ngirim data tadi akan diproses, dan nanti komitmennya adalah mengisi G-form dan melengkapi berkas-berkasnya berikut pembayaran uang pangkalnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengisi surat pernyataan bahwa akan menyelesaikan program S1 ini sampai selesai. Kenapa demikian? Karena kalau didapati dari kampus indukan yang sudah terdaftar di Pededikti ini, dalam hal ini adalah Setaya Darul Qalam yang sudah terakreditasi B, kalau didapati banyak mahasiswa yang keluar, ini akan menjadi tanda tanya bagi Pededikti. Kenapa nih? Bermasalah nih kampus. Banyak mahasiswa keluar, ada apa? Imbasnya, akreditasinya bisa turun. Yang menjadi korban adalah kita-kita. Karena itu, kalau sudah menyatakan kuliah S1 resmi di Pededikti, terdaftar di Pededikti, maka selesaikan. Jangan bermudah-mudah di tengah jalan lalu putus. Begitu, karena terkadang didapati nggak ada kabar, nggak ada apa, tiba-tiba menghilang. Nah, ini kurang baik ya. Karena itu bismillah, niat yang kuat, luruskan niat. Insya Allah pasti Allah Ta'ala akan berikan kemudahan-kemudahan lah insya Allah. Iya.
kami dari penyelenggara juga memberikan kemudahan, ya. Andaikan ada kesulitan di sisi biaya, belum ada angsuran misalnya, insya Allah kami memaklumilah. Yang penting sama-sama ada komitmennya, ya, untuk bisa diselesaikan pada akhirnya begitu menjelang ujian akhir, ya, atau nah, menjelang ujian akhir sebelum wisuda. Sebagai salah satu syarat wisuda adalah lunas semua biaya sudah lunas, ya. Dan nanti ada validasi kwitansi dan seterusnya, ya, sehingga nanti akan terbit surat bebas tagihan itu. Dan kemudian terkait foto, kalau bisa dilengkapi dari awal nggak apa-apa, ya, supaya dari pihak kampus sudah memegang data lengkap. Tapi andaikan ada di antara mahasiswi yang belum sempat foto misalnya barangkali, ya, maka kami maklumi, ya. Tapi untuk yang ikhwan, usahakan dalam pengisian G-form nanti harus ada foto. Usahakan yang akhwat pun juga harus ada foto. Tapi bagi yang barangkali belum sempat dan sebagainya, untuk akhwat bolehlah ditunda, nggak apa-apa untuk masalah foto. Kemudian apalagi terkait pembayaran nanti untuk masalah pengindukan ini, itu bisa diangsur beberapa kali, nanti akan dibuatkan insyaallah taala link Zoom, ya, bukan link Zoom, link G-form untuk pembayaran. Jadi supaya akan terarsip dengan baik, gitu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang tugas akhir, ya. Nah, ini sebenarnya masih lama sih, ya, masih lama. Tugas akhir nanti di semester 8 kan ada skripsi, ya. Nah, itu insyaallah taala akan ada pembimbingnya, jangan khawatir. Akan ada bimbingan skripsi secara umum, dan itu insyaallah taala sifatnya gratis. Tapi kalau untuk bimbingan khusus, misalnya ada dosen yang menjadi rujukan teman-teman untuk menjadi bimbingan khusus, maka maka ada biaya sih memang, ya, kalau bimbingan khusus itu. Tapi itu gampang lah. Nah, nanti kan masih lama, itu masih 8 semester. Ya, jadi demikian teman-teman, dan sebentar, ini belum hadir dulu, ya. Baik. Dan berikutnya adalah teman-teman yang penting di dalam kegiatan belajar, ya, khususnya untuk yang PAI, itu ikuti saja instruksi-instruksi dan tugas-tugas dari dosen. Kuncinya adalah di dalam kegiatan belajar online ini adalah asal mau menyempatkan waktu untuk duduk, menyimak, ngikutin meeting online-nya, kerjakan tugasnya, udah kelar, ya, selesai. Yang penting asal luruskan niat, pasti dapat ilmunya. Tapi kalau nggak pernah nyimak materi, nggak pernah ikut meeting online, nggak pernah ngerjain tugas, pada akhirnya waktu berlalu nggak ada apa-apa yang didapatkan, ya. Dulu kalau nggak salah saya teringat, ya, ada pertanyaan pada saat ada dari Pak Parman, kalau nggak salah, ya. Pak Parman hadir, ya. Assalamualaikum Pak Parman. Ya, seingat saya dari Pak Parman itu dulu, ya. Beliau menanyakan, Ustadz, bagaimana dengan kuliah online? Sebagian mengatakan kuliah online aja kok bangga. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau nggak salah seperti itu, ya, Pak Parman. Mendengar? Ya, Ustaz. Sah, Oh, betul. sah, Ustaz. Sahih, ya, Pak, ya? Sah, Ustaz. Ya. Nah, itu.
Ini sedikit tambahan dari saya, ya. Karena sebagian ada yang mengatakan itu kuliah online aja kok bangga. Ya. Iya, memang talabul ilmi hukum asalnya adalah dengan menghadiri majelis. Hukum asalnya begitu, itu kan. Di zaman Nabi nggak ada teknologi secanggih sekarang ini, maksudnya yang apa namanya, yang bisa jarak jauh gitu ya, harus datang. Dan itu keberkahan ilmu memang dengan mendatangi majelis ilmu, begitu. Tetapi dengan kecanggihan teknologi, kita bisa bermajelis. Ya, bermajelis itu kan bertemu dengan guru, lalu mendengarkan penjelasan guru, lalu menyimak, lalu bertanya jawab, gitu kan? Ada proses belajar. Bedanya kalau offline, ada tempat kelihatan orangnya berbaur secara fisik, gitu kan? Kalau online itu ada medianya, gitu kan? Medianya misalnya pakai HP, pakai Zoom dan sebagainya gitu ya. Dan di situ ada kegiatan kumpulnya sama, ngumpul sama-sama ngumpul dalam media seperti ini, gitu kan? Sama-sama menyimak apa namanya? menyimak materi gitu. Sehingga ini adalah sebuah alternatif ya, sebuah solusi. Ya, dalam kaidah fikih ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa diraih semuanya, jangan ditinggal semuanya. Itu. Artinya adalah terkadang dan memang sebanyak di antara kita yang dalam kesibukan yang luar biasa itu cita-cita untuk belajar ada, tetapi kadang terkendala waktu, gitu kan, terkendala ya keterbatasan dalam akses apa namanya perjalanan dan sebagainya, ya, sehingga dengan online ini adalah sebuah solusi karena online ini lebih fleksibel gitu. Sehingga ala kulli hal apa namanya kita tidak perlu apa namanya memikirkan ataupun tidak perlu diambil pusing lah apa kata orang. Yang penting kita luruskan niat, yang penting kita apa namanya belajar sungguh-sungguh, insyaallah taala kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Man jadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh akan mendapatkan. Wa man sara ala darbi wasala, siapa yang menempuh perjalanannya dia akan sampai juga. Nah, jadi insyaallah taala tetap ada faedah-faedahnya ya, dan insyaallah taala juga ada kalanya kita akan adakan istilahnya kopdar ya, atau ketemu langsung. Insyaallah taala teman-teman yang bisa menyempatkan nanti insyaallah taala setahun sekali barangkali bisa kita agendakan untuk pertemuan seluruh mahasiswa ya, semacam kayak kuliah offline gitu ya, tapi lebih kepada talabul ilm ya, menuntut ilmu. Dan bagi yang nggak berkesempatan atau nggak bisa ya nggak apa-apa, bisa menyimak secara online. Dan setidaknya yang misalnya jauh-jauh banget ya, mungkin lintas pulau ya, mungkin Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Papua misalkan sangat jauh, barangkali sulit untuk datang ke Tangerang, mungkin setidaknya diagendakan sekali nanti pada saat wisuda wajib datang. Wisuda ini kan ibaratnya perpisahan ataupun apa namanya ya, ya pelepasan gitu ya, dan sesi untuk seremonial penerimaan ijazah dan sebagainya. Masa di momen itu nggak bisa mengusahakan gitu kan. Maka diusahakan pada saat wisuda nanti untuk bisa datang. Dan sebagaimana yang sudah berjalan di kampus partner kita dari Pode Institute itu juga menyelenggarakan wisuda secara offline ya, dan menyewa gedung ya, semacam kayak apa itu, di hotel kan biasanya ada tempat yang luas ya untuk pertemuan. Nah
Nah, itu biasanya seperti itu. Jadi teman-teman nanti di akhir ya, semester setelah selesai skripsi, selesai semuanya, pada saat wisuda diharapkan untuk benar-benar bisa datang secara fisik. Qadarullah, nampaknya beliau Ustaz Abdul Rahim nampaknya tidak bisa datang ya pada kesempatan malam hari ini. Mungkin lebih kepada sharing session ya, ataupun apa namanya, tanya jawab lah ya, tanya jawab hal yang terkait dengan KBM ataupun persiapan menuju apa namanya, pendataan untuk pededikti ini ya, dan yang lainnya kami persilahkan. Silakan ikhwah akhwat semuanya, tulab thalibat, barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan baik secara langsung dengan raise hand, dengan lisan, ataupun dengan via pesan di obrolan, kami persilahkan. Barangkali ada. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ini Ustaz, mengenai yang uang pangkal itu Ustaz. Ya. Bagaimana kalau misalkan siswa itu belum mampu gitu Ustaz untuk membayar? Gimana ulangi? Belum mampu bayar uang pangkalnya gitu. Iya. Sampai tanggal 31 ya. Itu gimana Ustaz? Belum mampu sampai kapan? Sampai tanggal 31 itu Ustaz. Oh ya, baik. Begini ya, sudah ini dulu pertanyaannya ya, ya. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Baik. Jadi begini teman-teman, yang perlu diingat oleh teman-teman sebenarnya adalah komitmennya, gitu. Komitmen dari teman-teman bahwa teman-teman mahasiswa ini yang ikut pengindukan benar-benar sungguh-sungguh serius di dalam mengikuti program pengindukan ini. Itu yang terpenting itu. Yang pertama adalah komitmen. Di mana kita dari kampus komitmen untuk menyajikan perkuliahan, pendataan, pengurusan di pededikti dan sebagainya, penilaian, transip nilai dan sebagainya. Maka teman-teman komitmennya adalah mengikuti perkuliahan, ikuti prosesnya, ikuti evaluasinya, dan juga komitmen di dalam pembayarannya. Karena itu kami fleksibel saja. Adanya pendataan yang kayak tadi itu, format WA yang nama lengkap, alamat lengkap dan sebagainya, itu adalah solusi alternatif kemudahan kepada teman-teman yang memang di bulan ini belum ada. Itu kami sarankan kepada teman-teman untuk bisa mengangsurnya terlebih dahulu seadanya, 500.000, 1 juta, tidak apa-apa. Ya, nanti pada saat sudah minimal 1,5, baru teman-teman isi G-form-nya. Gitu. Misalnya di bulan Januari misal titip 1 juta ke kampus. Teman-teman juga menyimpan bukti transfernya, kampus juga menyimpan bukti transfernya karena dikonfirmasi ke bendahara ya. Dan saya sarankan teman-teman bikin channel Telegram pribadi untuk penyimpanan bukti transfer, karena semua bukti transfer teman-teman harus simpan ya, biar nggak hilang ya. Nah itu misalnya Januari titip 1 juta misal, lalu Februari ada 500 misalnya, berarti sudah pas ya 1,5. Nggak apa-apa, teman-teman baru isi G-form-nya di bulan Februari, berikut bukti transfernya, itu kan, berikut berkas-berkas yang lain, ada KTP, KK, ijazah terakhir, dan foto itu kan. Nah itu bisa seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kami akan bantu semaksimal kami bahwa teman-teman yang sudah mengisi formulir di waktu pendaftaran pertama, kan kalau nggak salah di pendaftaran itu ada opsi IDAT plus S1, IDAT murni ataukah IDAT plus S1 gitu kan. Syariah murni atau syariah plus S1.
Itu bagi yang idat dan syariah kan begitu ya. Ya. Nah, teman-teman yang sudah mengisi idat plus S1 misal atau syariah plus S1, berarti kan dia ikut pengindukan gitu. Nah, kami akan berusaha data-data yang masuk kita kirim ke kampus indukan untuk nanti muncul nama teman-teman di Pededikti gitu. Nah, begitu sudah muncul namanya di Pededikti kan berarti sudah resmi mahasiswa yang terdaftar di Pededikti untuk nantinya bisa mendapatkan ijazah resmi yang diakui oleh pemerintah. Itu kan. Jadi seperti itu. Yang penting nanti teman-teman juga isi surat pernyataan bahwa tidak akan mundur di tengah jalan. Akan selesaikan kegiatan perkuliahan ini sampai akhir. Demikian Ahi Fikri, jelas? Ya, ini buat teman-teman yang lain juga ya. Alhamdulillah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Iya. Jadi seperti itu, diharapkan untuk tidak kosong ya. Untuk bisalah ada berapapun yang masuk atau mungkin 500 atau 1 juta. Supaya nanti pada akhirnya bisa selesai di kemudian hari, baru kemudian diisi G-form-nya. Karena G-form itu juga akan kita kirim nanti ke kampus pusat sebagai data lengkap. Iya, karena data yang awal kan data berupa ketikan WA itu tadi kan, nama lengkap, alamat tanggal dan sebagainya ya, sampai ikut semester berapa gitu kan. Kalau yang percepatan berarti semester 7 misalnya atau semester 5, kalau yang reguler berarti semester 1 gitu. Pokoknya itulah minimal data itu silakan dikirim semuanya. Itu kan nanti kita akan proses dan teman-teman juga bisa untuk segera menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban pemberkasannya untuk bisa mengisi G-form-nya nantinya, yang mana itu akan menjadi berkas lengkap untuk kita kirim ke kampus indukan. Demikian, Akhi. Baik, yang lain, tafadhol. Barangkali ada? Apa Ustaz? Siapa dulu nih? Monggo. Silakan. Baik, Ustaz Afwan. Terkait upload ini persyaratan untuk S1 PAI ya. Baik. Nah, misalnya ini kita sebagian kan upload berkasnya itu dari HP, ada yang datanya ada yang tidak. Kalau misalnya sebagian nyusul dulu gimana, Ustaz? Jadi untuk berkasnya aja sih, misalnya kalau untuk bayarnya mungkin kita sebagian uang pangkalnya, tapi persyaratannya kita mungkin dari HP yang sudah ada kita masukin. Nanti yang sisanya nyusul atau mau sekalian tapi nyusul aja. Untuk bagian yang persyaratan ini gimana, Ustaz? Bisa nggak kayak gitu? Yang ngisi Google Iya, Form ya? ya betul. Yang tadi itu, Ustaz. Yang di grup untuk isi ini untuk didaftar. Halo, Ahi Ibrahim, terkait pengisian Google Form kan? Ya, betul. Apa Baik, terkait sekalian? pengisian Google Form, teman-teman. Ya, jadi begini, karena ini permasalahan ya, yang perlu teman-teman pahami ya, yang perlu teman-teman pahami adalah bahwa pihak Pededikti, Kementerian Pendidikan Nasional ini, Kemendiknas, Pededikti ya, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, ini nggak mesti buka untuk penguploadan, untuk upload ini mahasiswa baru. Nah, ini mumpung di 1 pekan yang akan datang, sepertinya Pededikti akan membuka itu dan dari pihak kampus indukan bisa mengupload. Karena itu kami perjuangkan nih teman-teman. Walaupun teman-teman belum ada pendanaan, yang penting komitmen, tolong diisi format yang tadi, ya. Semuanya mengisi, semuanya diisi di grup, tapi ketik ulang ya, jangan pengumumannya dikopas semua, ya, diketik ulang, diketik nama lengkap, alamat lengkap dan sebagainya. Itu nanti kami akan proses. Insya Allah mudah-mudahan segera keluar namanya di Pededikti. Nah, begitu teman-teman sudah kita proses, teman-teman kan ada kewajiban untuk mengisi G-form, gitu kan? Nah, untuk G-form ini kami tunggu sampai minimal 1,5 tadi gitu. Ya, jadi misalnya titip 500, titip 500 lagi, titip 500 lagi, berarti kan 3 kali ya misalnya. Itu kumpulin aja bukti-bukti transfernya, dikumpulin aja dulu. Nanti
kalau sudah lengkap semuanya, baru diisi G-form-nya, baru diupload ya. Dan bagi yang mau berinisiatif dengan dikumpulkan di dalam satu Microsoft Word, misalnya file Word, itu juga boleh ya. Kan di dalam syarat pemberkasan itu kan ada ijazah terakhir, ada foto KTP kalau nggak salah begitu ya, ada kartu keluarga, ada bukti transfer. Itu kalau misalnya mau dijadikan file Microsoft Word itu juga tidak mengapa, boleh. Intinya adalah kami berharap teman-teman nanti pada saat pengisian G-form itu sudah transfer minimal 1,5 ya, atau 2 juta. Tadi ada pertanyaan, Ustadz apa sih bedanya 1,5 dengan 2 juta? Ya bedanya sisanya bedanya pada sisanya gitu, karena biayanya 4 tahun 10 juta nih. Yang sudah uang pangkal 1,5 berarti sisa yang belum dibayarkan 8,5 gitu kan. Nah, yang sudah transfer 2 juta untuk uang pangkal berarti sisa biayanya tinggal 8 juta gitu aja sih. Bedanya cuma di sisanya aja. Iya, jadi fleksibel lah. Dibikin fleksibel, dibikin mudah. Kira-kira jelas demikian Ahi Ibrahim ya. Nah, Ustaz, syukron. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Baik, Pak Parman, silakan Pak Parman, tafadhol. Apa Ustaz izin bertanya? Tadi kan dijelaskan masalah administrasi Ustaz. Masalah apa? Masalah apa? Uang pangkal yang belum mungkin bulan ini belum ada, mungkin katanya kan bisa dari Ustaz bilang bisa diansur 2 kali atau 3 kali kan begitu Ustaz. Ketika kita mau mengangsur itu berarti kita tetap mengirimkan data itu ya Ustaz. Kita harus mengirim data begitu ya Ustaz. Data yang mana Pak? Data yang itu ada nik dan nama ayah atau kita nunggu sampai lunas dulu 1,5 atau 2 juta itu. Baik. Jadi semua mahasiswa baik di I'dad Lughawi Syariah maupun PAI yang ikut pengindukan semuanya silakan isi data dulu. Silakan yang sudah bayar ataupun yang belum, yang sudah ngangsur atau belum, silakan semua isi data dulu. Kita akan perjuangkan untuk teman-teman masuk di PD Dikti. Dengan catatan ini jangan main-main ya, dengan catatan serius. Karena ini mau masuk data di PD Dikti. Jangan sampai data sudah diunggah, sudah masuk PD Dikti, lalu ragu-ragu. Aduh kayaknya saya nggak ikut pengindukan lah. Nah, ini bahaya. Nanti akan berimbas kepada kampus. Kalau kampus ketahuan ada mahasiswa begitu mudah keluar masuk, ini dipantau oleh pemerintah. Ini akreditasinya bisa turun. Ya, sehingga sama-sama komitmen, kita sudah kasih kemudahan. Teman-teman belum bayar sama sekali, isi aja data itu, data yang tadi di WA itu yang yang ada di grup itu ya, yang ada nama lengkap, alamat lengkap dan sebagainya ya, sampai pada bagian terakhir itu semester berapa gitu kan. Isi aja, semua isi. Nah, diharapkan teman-teman bisa segera melunasi administrasinya di bulan ini, ditunggu sampai 31 Januari. Syukur-syukur sebelum itu sudah selesai sehingga langsung segera upload, persyaratan dilengkapin sehingga udah tenang, ya kan? Setelah itu tinggal nunggu, nanti sambil jalan semester depan barangkali atau bulan apa ada uang lagi bisa ngangsur lagi gitu. Ya kalau misalnya dibikin disiplin per semester itu lebih baik ya, supaya pada saat menjelang wisuda itu tagihannya tidak terlalu besar. Intinya teman-teman bisa mengatur sendirilah untuk masalah pengangsurannya. Jadi nggak apa-apa ya, misalnya baru ngangsur 500 misalnya, ya simpan aja dulu itu bukti transfernya, simpan aja dulu. Besok kalau udah lengkap 1,5 baru isi G-form-nya gitu. Tapi usahakan teman-teman jangan terlalu lama ya, karena kalau terlalu lama nanti kita yang repot juga di dalam mau kirim data ke pusat, nungguin itu kan repot kita itu. Jadi ya monggo lah diselesaikan, kalau bisa
terakhir 31 Januari lebih baik. Andaikan tidak, mudah-mudahan di bulan Februari diberikan kemudahan gitu. Insya Allah. Ya. Demikian. Kira-kira jelas Pak Parman ya? Insya Allah jelas, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Taib. Tafadhol, yang lain mungkin dari Polibat atau dari tulab yang lain. Tafadhol. Bapak, ibu-ibu atau akhi ukhti, tafadhol. Tafadhalu, tafadhalna. Abu Idris, tafadhol. Silakan Pak Abu Idris, ada pertanyaan? Oh, Masya Allah. Ini ternyata ada pertanyaan di apa namanya di chat ya. Silakan Pak Aswa Sajidah. Silakan Pak. Adalah mohon, walaupun di sini menolak, tapi Dokter Vegapunk terus-menerus meminta pertolongan. Baik, kalau tidak ada, saya akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Ada dari Isyah Putri, Afan Ustadz ya, Afan apa ini? Silakan diketik dulu ya. Dari Fitri Aulia Okta, Viana. Bismillah Afan Ustadz, nama ayah dalam ijazah ana dengan data akte dan kakak qadarullah berbeda. Apakah akan mengikuti ijazah SMA? Ya. Jangan pedulikan akte, kakak, yang buat patokan ijazah. Ya. Yang buat patokan adalah ijazah. Kalau ada perbedaan di akte di kakak, yang buat patokan adalah ijazah terakhir. Baik, nanti yang kakak dan aktenya mengikuti ijazah. Karena umumnya itu patokan di dalam apa namanya pembuatan ijazah berikutnya ya dari ijazah yang sebelumnya. Nah itu kenapa ijazah bisa berbeda begini ya. Wallahu alam ya. Harusnya sama karena ijazah itu kan sumbernya dari kakak akte gitu kan. Tapi kalau sudah terlanjur ijazahnya seperti itu yang buat pegangan ijazah saja. Kemudian ada pertanyaan dari Fatimah. Afwan Ustadz, untuk nilai UAS kemarin bagaimana ya? Iya, nilai UAS sudah direkap, sudah 80% atau 90% lah. Ini sedang saya kejar untuk bisa segera diselesaikan. Sebenarnya kalaupun mau disajikan bisa, cuma kan kalau ada 1-2 mata kuliah yang masih kosong kan sayang banget. Ya kan? Jadi kurang lengkap gitu. Jadi alhamdulillah sudah banyak yang kirim ya untuk nilai UAS. Saya mohon maaf untuk ada sisi keterlambatan di sini. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa diperbaiki lagi. Tapi intinya kabar baiknya adalah sudah hampir 100%. Ya, insya Allah kalau sudah 100%, kita akan sajikan dalam bentuk tabelnya dan juga dalam bentuk transkripnya, insya Allah. Kemudian Ustaz izin tanya tentang pengindukan S1 untuk IDAT. Apakah itu S1 PAI juga? Apa kuliahnya 6 tahun? Karena IDAT 2 tahun, S1 4 tahun. Dan apa saja perbedaannya IDAT murni dengan IDAT S1? Masya Allah. Dari Pak Zainuddin Nafarin. Baik. Pak Zainuddin dan teman-teman yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan tidak menjadi pertanyaan berulang ya di kemudian hari. Jadi pengindukan S1 itu ya S1 PAI Pak. Ya. Baik yang PAI murni ataupun i'dad pengindukan S1 ataupun syariah pengindukan S1 yaitu S1 PAI maksudnya. Yakni teman-teman akan dapat ijazah SPD sarjana pendidikan, yakni maksudnya adalah sarjana pendidikan Islam gitu. Sarjana pendidikan agama Islam. Gitu. Tapi titelnya SPD saja gitu. Tidak ada SPDI, enggak, SPD saja. Tapi S1-nya adalah S1 PAI, betul. Kuliahnya apakah 6 tahun? Enggak. Kalau edat, itu kuliahnya berarti lulus edat tinggal nambahin lagi 2 tahun lagi. Jadi kuliah pengindukan atau program pengindukan ini hanya 4 tahun. Kalau teman-teman yang sudah ada di edat,
Nanti begitu lulus i'dad, maka dia lulus i'dad 2 tahun, dia juga sudah mendapat 4 semester di pengindukan. Sehingga nanti untuk menyelesaikan pengindukan tinggal nambah 2 tahun, bukan 6 tahun, tapi 4 tahun. Ya, 4 tahun saja. Lalu bagaimana setelah i'dad? Melanjutkannya di mana? Bisa di syariah, ya, bisa di PAI gitu. Nah, kalau teman-teman yang lanjut di syariah, berarti pada saat sedang di syariah semester 4 ya, semester 4 atau semester 3 gitu ya. Berarti sudah lulus pengindukannya itu. Nah, tinggal melanjutkan belajar syariahnya. Jadi ijazah resminya sudah kepegang. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami nih ilustrasi saya ya. Apa sih bedanya i'dad murni dengan i'dad plus S1? Ya bedanya kalau i'dad murni nggak dapat ijazah S1. Itu. Berarti dia hanya dapat syahadah, bukti pernah belajar di Misbah ya dengan program i'dad lughawi dengan mata kuliah semester 1 ini nilainya ini semester 2, semester 3, semester 4 ada daftar nilainya semuanya, ada transkrip nilainya ya, dan ada apa ijazah atau syahadah dari kampus bahwa yang menyatakan si fulan telah menyelesaikan program i'dad lughawi di Markaz Ulum Syariah wal Lughatil Arabiyah. Begitu. Kalau yang pengindukan berarti dapat 2 ijazah. Ya ijazah i'dadnya, ya juga ijazah resminya dari pemerintah itu yang terdaftar di Baradikti. Begitu. Kemudian Ustadz, bagaimana i'dad lughawi? Ini dari Isyah Putri, maksudnya gimana? Mungkin nilai ya. Ini maksud ya, Isyah Putri ya. Kalau ini maksud nilai, ya sama yang tadi udah disebutkan ya. Zintanya selain duit pangkal 10 juta, adakah yang lain yang akan dibayarkan Ustadz? Ya sebenarnya begini ya teman-teman, bahwa program pengindukan ini adalah sebuah solusi ya untuk teman-teman bisa mendapatkan ijazah resmi. Ya kan? Nah, teman-teman yang belajar, maka luruskan niat, belajar ingin dapat ilmu yang berkah, yang bisa diamalkan, dan nanti bisa diajarkan, didakwahkan, sehingga bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya kan? Nah, sehingga untuk masalah pembiayaan, untuk uang pangkal itu pengindukan 10 juta ya. Itu sudah sampai selesai sebenarnya ya, sampai selesai. Nah, adapun yang sambil berjalan kan ada SPP kan, SPP itu di luar pengindukan ya. SPP itu biaya pendidikan, kemudian ada biaya UTS. UTS itu 50.000 tahunnya. Kemudian ada UAS 100.000. Itu kan pas mau UAS aja. Kalau nggak UAS kan nggak. Dan nanti biaya-biaya yang lain kayak misalnya teman-teman berminat beli jaket alma mater, ya silakan yang berminat. Terus nanti rencana kita juga akan adakan cetak KTM ya. Kemudian nanti pada saat skripsi butuh bimbingan khusus, boleh ikut bimbingan khusus. Ya, nanti memang ada biayanya ya. Ya. Dan rencana juga bagi teman-teman yang nanti kesulitan membuat skripsi, rencananya juga kampus pengen mengadakan program asistensi ya, dibantu dibuatkan tapi nggak murni dibuatkan 100%, tetap data-datanya dari teman. Itu sih baru wacana ya, baru rencana walau alam, karena keinginan dari Ustadz Doni yang mana beliau yang akan membantu bimbingan skripsi nanti, harapannya teman-teman mandiri saja. Itu lebih baik karena lebih menguasai dan ada pengalaman seru dalam membuat skripsi ya. Bahwa skripsi ternyata mudah lah begitu. Kayak orang bikin buku lah gitu. Itu. Jadi insya Allah dengan bimbingan bisa kok teman-teman mengikuti itu. Cuma memang kadangkala ada yang
aduh pusing juga ya bikin skripsi misalnya, waktunya nggak ada, ya mungkin barangkali nanti suatu saat ya, pada saat tiba waktunya ada program asistensi, ya mau ikut asistensi silahkan, dengan catatan memang ada biaya tersendiri untuk yang akan mengerjakan skripsinya itu. Tapi kembali lagi saran dari Pak Doni, sebaiknya sih teman-teman usaha aja dulu lah sendiri. Insya Allah pasti bisa kok. Gitu. Ya. Kemudian apa lagi ya? Jadi itu ya, selain uang pangkal, ya paling ya SPP, UTS, UAS gitulah. Kemudian apakah juga ikut membayar uang pengindukan? Maksudnya gimana nih dari Isyah Putri? Kalau teman-teman idat yang nggak ikut pengindukan, ya nggak perlu bayar uang pengindukan, nggak perlu. Ya, pengindukan ini kan bagi teman-teman yang mau ikut dapat ijazah S1 resmi, gitu aja sih sebenarnya maksudnya. Benar-benar bisa dipahami ya. Jadi walaupun kuliah di idat, tapi nantinya tetap bisa dapat ijazah S1, itu maksudnya. Yang ikut pengindukan ya. Apakah kampus ada rencana buka kelas offline untuk akhwat? Ya, ada kelas offline untuk akhwat, itu ada di Cilegon. Insya Allah nantinya di sana akan dibuka kelas offline, ada ruang kelas yang bisa untuk kegiatan belajar, ada pengajarnya yang datang, dan untuk akhwat tentunya di balik hijab ya. Kemudian ikhwan yang mau offline juga nanti ada di Cilegon. Ya. Cilegon ini adalah kampus cabang. Ya, alhamdulillah saya sudah survei ke sana. Penanggung jawabnya namanya Ustadz Riza, ya, Ustadz Riza. Untuk kelas offline untuk program S1 PAI, ya. Bagaimana untuk offline i'dad dan syariah? Wallahu alam ya. Apakah nantinya ada? Insya Allah sih tetap ada ya di Cilegon. Dan untuk yang ada di Tangerang ini, waktu itu saya sampaikan ada kelas offline, tetapi sebenarnya itu adalah kelas percepatan ya, kelas percepatan program khusus belajar bahasa Arab intensif selama 1 tahun, bisa baca, bisa menulis, pokoknya bisa baca kitab, bisa terjemah, begitulah. Itu sebenarnya program di luar kampus, tapi masih bagian dari kampus, dalam artian ditawarkan kepada mahasiswa yang laki-laki ya, yang mau percepatan bahasa Arab, pengen cepat bisa baca kitab, boleh itu ikut program kelas intensif selama 1 tahun. Gitu. Tapi diharapkan juga istiqomah 1 tahun beneran, jangan di tengah jalan keluar. Jadi demikian untuk akhwat akan segera di launching insya Allah untuk infonya kelas offline di Cilegon. Itu nanti harus nginep di sana ya, nanti dibantu disiapkan tempatnya ya, dan kelas-kelasnya. Intinya insya Allah ada kok untuk kelas offline. Alafu Ustaz, mohon bisa di-share ulang isian data pengindukan yang via WA. Dilihat aja di grup ya, di grup ada. Masuk grup enggak Pak Abu Idris? Dari grup yang saya ikuti belum mendapati edaran pengisian data untuk pengindukan. Oh gitu ya. Atau nanti japri saya deh Pak. Japri saya di nomor kampus pusat ya, 0857 1636 2285. 0857 1636 2285. Insya Allah nanti saya share di sana. Ya, seingat saya udah di-share semua itu. Baru dapat link Google Form untuk daftar ulang pengindukan PAI. Apa Ustaz izin tanya, apakah kita nanti ada IPK semester 1? Haura. Haura ini tanya untuk yang mana? IPK untuk idat atau untuk pengindukan? Dua-duanya Ustaz boleh. Oh, dua-duanya. Kalau untuk pengindukan jelas ada IPK-nya. Kalau untuk idat, insya Allah kurang lebih formatnya juga sama ya. Jadi ada nama mata kuliah, ada SKS, ada nilai, ada IPK gitu. Insya Allah nanti dirumuskan oleh Pak Prodi ya, Ustadz Andi ya. Izin tanya Ustadz, apakah diperbolehkan cuti kuliah, misal 1 atau 2 semester?
ya sebenarnya nggak masalah sih ya. Kalau memang harus seperti itu barangkali melahirkan misalnya ya. Kalau ibu-ibu kan begitu ya. Ini Khairunisa Astari kan ibu-ibu ya. Ya apa boleh buat ya. Tapi sebenarnya sayang banget sih kalau hanya karena kendala melahirkan kemudian cuti. Kalau bisa tetap lanjut, kenapa tidak? Gitu. Karena waktu akan terus berjalan dan nanti akan tertinggal dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain selesai, ini belum selesai. Tapi kalau memang harus cuti ya, silakan sajalah, nggak apa-apa. Yang penting berkabar, selalu berkomunikasi dengan Kaprodi, dengan admin, dengan pihak kampus. Jangan sampai pihak kampus kami nggak tahu kalau sudah nggak ada kabar. Ini sayang banget ya. Jadi ada apa-apa silakan. Mau cuti, nanti buat surat keterangan cuti. Sehingga diketahui oleh kampus bahwa si fulan dari kelas semester berapa, prodi apa, cuti. Itu. Ada suratnya yang bisa dibuat ya. Baik. Kemudian, apa lagi ya? Oh ini. Sebentar. Yang berikutnya adalah buka cabang offline daerah Bandung Ustadz untuk akhwat. Ya salam. Amin ya. Semoga ini jadi doa. Jadi buka cabang nggak semudah kita pengen buka cabang, nggak seperti itu. Butuh banyak yang disiapkan, ternyata ada ruangan, ada pengadaan tenaga pengajar yang akan ngajar di offline tersebut, kemudian ada penanggung jawab di sana gitu. Nah kalau di Bandung belum ada yang bertanggung jawab, repot ya. Kalau di Cilegon alhamdulillah sudah ada yang bertanggung jawab Ustadz Riza, jadi saya koordinasi sama beliau, segala suatu hal apapun, kendala-kendala apapun dipecahkan bersama antara pihak cabang dengan pusat. Jadi Ibu Sukarmi atau Ibu Ami, jazakillah khairan ya atas usulannya, dan insya Allah ini menjadi doa ya, karena memang cita-cita saya ke depan mudah-mudahan setidak-tidaknya tiap-tiap provinsi ada perwakilan offline-nya. Harapannya begitu. Cuma kan memang semuanya kan dibangun dengan bertahap ya. Bismillah, dengan doa dari teman-teman. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah semua itu sangat kecil dan sangat mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Urusannya kalau Allah sudah mengenai sesuatu, Allah tinggal mengatakan jadilah maka jadilah. Masya Allah. Jazakillah khairan Ibu Amin. Insya Allah ini jadi doa ya. Ustaz, apakah tahfidz termasuk mata kuliah wajib? Ya. Sebenarnya tahfidz ini wajib ya. Karena itu nanti akan kita masukkan di daftar tita nasib nilai. Karena itu apa namanya? Ada keaktifan dua-duanya antara musyrifah atau musyrif dengan siapa lagi? Satunya dengan tolib atau tulab. Tulabnya ya aktif menghubungi ustadz-ustadzahnya atau musyrif-musyrifahnya. Musyrif-musyrifahnya juga aktif menginfokan kepada para tulab. Ayo siapa yang mau setoran jam sekian silakan ngelis datanya begitu. Sehingga nanti akan setoran. Dapatnya berapapun silahkan. Kami tidak melihat dapatnya berapa, yang penting istiqomahnya itu. Satu semester hanya dapat seperempat juz Ustaz, ya nggak apa-apa. Yang penting mungkin nanti muncul nilainya, dan itu menjadi sebuah motivasi untuk meningkatkan prestasi berikutnya. Ustaz, satu semester saya hanya dapat setengah juz, boleh. Ustaz, saya bisa tembus target kampus satu semester 1 juz. Alhamdulillah. Jadi target kampus sebenarnya satu semester 1 juz. Kalau teman-teman bisa, alhamdulillah. Kalau teman-teman bisa, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, semampunya silahkan. Saya juga akan mintakan kepada musyrif-musyrifah untuk selalu mengupdate mana hasil hafalan teman-teman mahasiswa nih. Sudah sejauh mana itu. Jadi demikian ya, mohon ada perhatian yang besar pada tahfidz ini, karena ini juga menjadi sesuatu yang apa namanya ya, semoga menjadi sesuatu yang baik lah untuk teman-teman, karena akan dibawa sampai mati insya Allah. Apa yang menjadi prestasi hafalan teman-teman kalau terjaga dan bisa meningkat ya, misalnya lulus dari kampus 8 semester
dapat 8 juz kan keren banget itu ya, atau minimal 4 juz misalnya. Nanti sambil berjalan terus sudah lulus sambil terus dipertahankan dan terus ditambah. Nah, itulah yang nanti akan dibaca di akhirat kelak ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqika warattil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada orang yang hafal Al-Qur'an itu pada hari kiamat, bacalah. Iqra', naiklah ya, dan bacalah dengan perlahan sebagaimana engkau membacanya di dunia, karena kedudukanmu akan ada pada akhir ayat yang engkau baca. Masya Allah, ada doa lagi. Semoga Allah mudahkan Ustaz buka cabang di Pekanbaru, karena kuliah di sini masih belum ada yang sunnah. Amin. Ya itu tadi kendalanya ya. Kalau nggak ada penanggung jawabnya, repot. Kalau Ibu Rayhana Dahliani nanti jadi alumni Misbah dan siap jadi PJ-nya, insya Allah ya, kita akan survei, kita akan atur sedemikian rupa agar bisa berjalan. Karena itu doakan kampus cabang yang di Cilegon ini semoga bisa menjadi bisa menjadi percontohan sehingga akan bisa diduplikasi di kota-kota yang lain. Ala kulli hal, luruskan niat bahwa ini adalah sebuah cita-cita bersama ya, untuk sama-sama kita punya andil untuk agama ini, untuk Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah senantiasa menjaga niat-niat kita dan semoga Allah menerima dari upaya-upaya kita. Ya, karena kita sudah di satu keluarga besar. Afwan Ustaz, Ana belum tahu grup halaqah tahfidz dan jadwalnya, termasuk musyrifnya. Barakallahu fiik. Ya salam. Ini menjadi PR kampus ya, Masya Allah. Masya Allah, nanti insya Allah akan tata ulang lagi ya. Kita harus share lagi. Ya, sebenarnya nanti dibantu oleh admin ya, insya Allah. Untuk di-share lagi grup tahfidznya dan nomor musyrifnya agar teman-teman bisa aktif ya. Ya, jangan sampai tidak aktif ya. Karena tahfidz ini penting. Ya. Ya, jazakallahu khairan Pak Ibrahim ya, sudah diingatkan. Ya, jadi untuk syariah nanti bisa dengan Ustadz Zahid, Ustadz Muhammad Zahid. Cuma memang kemarin sempat ada rencana mau tambahan sih, tapi wallahu alam ya. Kalau Ustadz Zahid masih mampu ya, monggo saja. Tapi ada rencana mau ditambah. Alhamdulillah kalau untuk akhwat, akhwat sudah ada 2 musyrifah dan dua-duanya udah bersanad ya, alhamdulillah. Setahu kami sudah punya sanad semua. Ada Ustadzah Fatrunada untuk S1 PAI ya, untuk yang akhwat. Ada Ustadzah Asma untuk Ida dan Syariah. Untuk sementara begitu. Untuk yang ikhwan, insya Allah rencananya ada Ustadz Muhammad Zahid dan satu lagi rencananya Ustadz Junaid. Ya, Ustadz Junaid alumni Yaman ya, dari Yaman. Baik, Ustadz, untuk yang S1 PAI, apakah ada mata kuliah umum atau metode pendidikan atau mata kuliah selain syariah, dan apakah nanti ada KKN dan ujian skripsi? Iya, KKN ada, KKN online. KKN online itu gimana? Maksudnya penugasannya online, tapi dalam KKN-nya tetap kerja nyata. Artinya tetap terjun langsung ke masyarakat ya. Jadi KKN-nya itu di daerah masing-masing lah gitu. Bikin kegiatan apa saja, mau adain TPQ misalnya, atau kerja bakti lingkungan misalnya, atau ceramah di masjid misalnya, boleh. Kita berikan kemudahan, yang penting ada kiprah buat masyarakat itu, bahwa mengenalkan kami dari mahasiswa Misbah ada tugas untuk melakukan kuliah kerja nyata, membuat proyek bermanfaat bagi masyarakat, gitu. Silahkan mau membuat misalnya kerjasama dengan Pak Lurah, datangi ke kantor kelurahan untuk pendataan yang misalnya perangkat desa yang belum bisa baca Quran misalnya dibimbing, itu boleh juga, apa sajalah. Itu sifatnya fleksibel ya, untuk masalah KKN ini fleksibel. Jadi yang penting ada proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa, mau istilahnya hanya 2 hari, 3 hari, atau sekali, 2 kali,
Yang penting ada sesuatu yang dia kerjakan, ya. Apa namanya? Ada proyek yang dia kerjakan lah gitu. Sebagai tugas dari kampusnya. Ujian skripsi ada, sidang skripsi ada, ya. Jadi ada ujiannya nanti ya. Makanya teman-teman baik yang buatan sendiri ataupun yang apa namanya asistensi ya. Tapi kalau asistensi ini memang belum ada gambaran, tapi apa namanya barangkali teman-teman bisa mandiri semua itu lebih baik ya. Karena kalau asistensi memang ada duitnya ya. Antara 3 sampai 4 juta ya kalau untuk asistensi. Makanya sebaiknya teman-teman mandiri aja lah. Insya Allah dibimbing kok. Kalau bimbingan khusus itu kurang lebihnya 1 jutaan ya kalau bimbingan khusus. Tapi kalau untuk bimbingan umum ya itu free ya, gratis. Maka kalau yang mau asistensi ya mudah-mudahan nanti ada timnya, tapi kalau bisa mandiri semua itu lebih baik. Apakah ada mata kuliah umum atau metode pendidikan atau mata kuliah selain syariah? Di S1 PAI itu ada sebenarnya. Nah ini yang menjadi pemikiran kami, karena dari dosen yang ada, Ustadz Doni itu kan sebenarnya beliau ada tugas ngajar mata kuliah umum. Tapi beliau mengatakan bahwa kalau setiap pekan ketemu sepekan sekali, saya belum Ustadz. Paling saya nanti di akhir-akhir menjelang UAS, saya akan berikan penugasan, saya akan Zoom dengan mereka, beberapa lagi pertemuan, lalu saya akan berikan penugasan, saya akan berikan gambaran, misalnya mata kuliah tentang metode pendidikan atau apa, beliau akan kenalkan itu, lalu kemudian ada penugasan, katanya sih seperti itu. Yang jelas intinya ada mata kuliah umum atau mata kuliah wajib di program S1 PAI. Ya, selain ulum syariah ya, selain ilmu agama seperti akidah, kemudian ulum hadis, ulumul Quran itu kan. Demikian. Ustaz, alhamdulillah semoga bisa kami ikuti. Amin ya Rabb. Yang mana nih? Yang tahfidz ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami mau ikut S1 syariahnya kira-kira sudah ada bukan atau belum ya Ustaz? Kalau sudah buka kira-kira sudah berjalan berapa lama ya Ustaz? Kalau bisa mengikuti mohon infonya. Saya sarankan langsung gabung saja dengan yang sedang berjalan. Mumpung belum ketinggalan jauh. Nanti kalau sudah masuk Februari, itu ikut belajarnya di bulan Juli. Ya, jadi sekarang nih, kan baru pekan ketiga ya belajarnya. Silakan suami daftar aja Bu, ya Ibu Asma ya, Ibu Asma Lida. Silakan S1 syariah ya, berarti pengindukan juga apa enggak ini? Ya, kalau mau pengindukan sekalian boleh ya. Jadi sarannya langsung isi G-form-nya aja itu yang ada di flyer ya. Nah, kalau Ibu bingung nanti Ibu Asma bisa japri saya ya di nomor kampus pusat 0857 1636 2285. Ya, demikian teman-teman. Barangkali ada lagi pertanyaan yang disampaikan secara langsung. Kami persilakan. Kalau tidak, maka kita akan persiapan untuk penutupan. Ya, silakan teman-teman. Ada lagi yang mau disampaikan secara langsung boleh atau lewat tulisan? Ada? Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ini saya izin bertanya, misalkan kalau ya, kalau apa itu? misalkan kita sibuk misalnya, kan kita tidak sama gitu ya. Kegiatan sehari-harinya itu tidak sama ya. Sekarang kalau kita sibuk misalkan, kemudian pelajaran yang dikirim oleh kuliah itu kita ditangguhkan ke hari Sabtu dan Ahad itu boleh nggak Ustaz? Nggak apa-apa Ustaz. Antum sibuk misalnya, terus belum Ya, sempat menyimak materi videonya. ya. Lalu kemudian antum simak di akhir pekan, boleh tafadhol. Nggak masalah. Jadi pada prinsipnya begini ya teman-teman. Pada prinsipnya adalah untuk program i'dad dan syariah, ya program i'dad dan syariah. Kenapa kita sajikan video?
itu sebagai suplemen materi, biar teman-teman itu pada saat membuka modul itu ada yang didengerin gitu loh. Jadi coba kalau nggak ada video panduannya kan kurang semangat. Jadi harapannya dengan ada video baik yang edat atau syariah itu menambah semangat, menambah pemahaman. Oh maksudnya ini, oh maksudnya ini gitu. Sehingga kegiatan belajarnya dapat gitu. Nah ini kalau ada hal-hal yang dirasa masih bingung bisa ditanyakan ke teman-teman di grup diskusi atau ditanyakan ke dosennya. Demikian. Adapun untuk yang syariah, yang PAI itu memang tidak ada video pembelajaran, ya, tidak ada video pembelajaran. Jadi yang ada adalah langsung ikut meeting online. Demikian. Kecuali teman-teman yang pas nggak bisa ikut meeting online, ya terpaksanya yaitu ngikutin rekamannya, karena ada rekamannya. Kita kan pakai Zoom Pro, ya. Sehingga setiap itu selalu ada rekamannya. Ini kita rapatin aja ada rekamannya nih. Jadi demikian, Ahi nggak apa-apa, silakan. Yang penting kalaupun ada tugas-tugas kerjakan ya. Selalu nanya ke ketua, ada tugas nggak nih? Tugasnya apa? Itu. Yang aktif ketuanya juga agar aktif. Jelas ya, Ahi? Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Baik, ada lagi? Kita 5 menit lagi dah. Barangkali ada. Silakan, ada ini sebelum kita tutup, sebentar lagi akan kita tutup. Barangkali ada pertanyaan lagi? Apa dulu? Gimana? Tidak ada? Cukup, ikhwah, akhwat fillah? Baik, kalau dirasa cukup, maka saya ucapkan jazakumullahu khairan atas kesediaan teman-teman mengikuti kegiatan malam hari ini. Saya doakan semoga teman-teman istiqomah dalam kegiatan belajar di kampus yang kita cintai ini, diberikan kemudahan-kemudahan dan keberkahan ilmunya. Dan silakan apa yang menjadi tugas-tugas untuk bisa dikerjakan. Dan kembali lagi saya ingatkan untuk kajian Sabtu ya, silakan yang Jabodetabek, yang di Jabodetabek khususnya wilayah Tangerang, mohon untuk bisa hadir ya di Masjid Abdullah bin Mas'ud. Bagi yang jauh di luar pulau bisa mengikuti perkuliahan melalui Zoom ya, dan masing-masing membuat rekapan hasil kuliah offline itu ya, ini dianggap sebagai satu kuliah offline ya dengan pembina kita. Nanti silakan sesederhana apapun nggak masalah ya, nggak masalah, yang penting ada tulisan hasil menyimak kajiannya Ustadz Sofyan gitu. Dikirim ke kaprodi masing-masing boleh ya, atau di apa namanya, di mana enaknya ya, ya di Telegram juga boleh ya. Nah mungkin bisa ke kaprodi atau ke saya boleh, tapi mungkin sebaiknya ke kaprodi juga nggak apa-apa sih ya, kaprodi masing-masing. Nah demikian teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon maaf sepertinya memang benar-benar rektor dari Setai Darul Ulam berhalangan karena beliau sedang ada di Serang, Banten bagian ujung. Demikian. Ya nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas lagi bisa ditanyakan via Japri ya. Kita tutup pada kesempatan malam hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.